Di video ini gue bakal recap beberapa kartun yang dulu mungkin kalian tahu dan pernah nonton. Sedikit nostalgia dan mengingat beberapa kartun yang dulu mungkin pernah kita tonton, tapi gak tahu judulnya atau udah lupa sama ceritanya. Ada banyak kartun tahun 2000-an yang sekarang udah hampir terlupakan. Kartun-kartun ini dulu pernah ditayangkan di TV, karena memang pada saat itu kita cuma bisa nontonin kartun ini di TV. Satu-satunya media yang bisa menayangkan kartun ini sebelum adanya platform-platform seperti sekarang dan juga sebelum mudahnya akses internet. Penontonnya rata-rata anak-anak tahun 2000-an, tapi gak peduli mau generasi apapun, kartun ini bisa ditonton siapa aja. Mungkin masih cocok dan bagus untuk anak-anak sekarang. Sebenarnya ada banyak kartun tahun 2000-an yang pernah ditayangkan dan pernah kita tonton. Tapi di sini gue cuma masukin kartun yang udah hampir terlupakan dan jarang orang tahu lagi sekarang. Gue usahain untuk masukin banyak judul yang cukup populer pada saat itu di sini. Jadi untuk judul yang masih populer sampai sekarang kayak Doraemon, Ninja Hattori, atau yang masuk kategori anime kayak One Piece, Dragon Ball, Naruto dan lain-lain, gak bakal gue masukin di sini. Kalau itu juga termasuk tontonan di tahun 2000-an. Betul, karena ini serial lama juga, jadi gue bakal sedikit ceritain cerita dari kartun-kartun ini, walau mungkin bisa jadi spoiler buat yang belum tahu dan pengen nonton. Tapi ini gue ceritain biar orang yang udah lupa sama ceritanya mungkin jadi keinget dulu pernah nontonin juga. Kayak gue yang awalnya juga lupa pas lihat lagi kartun-kartun ini. Yang pertama, Daigander. Serial ini sederhananya nyeritain tentang kompetisi kejuaraan robot tarung. Cerita utamanya tentang seorang anak bernama Akira yang mau jadi juara turnamen robot tarung dengan robot-robotnya. Ada Billion, Eagle Arrow, dan lain-lain. Dan salah satunya muncul di awal cerita, robot bernama Ryugu dan Gander yang nantinya berubah atau bergabung menjadi Daigander, ciptaan kakek Akira, yang bernama Profesor Hajime. Ceritanya cukup menarik karena ada plot twist tentang gimana sebenarnya Profesor Hajime ini dulunya punya rekan bernama Profesor Maelstrom dan pernah membangun sebuah robot terkuat namanya Dragon Bus, yang kemudian robot terkuatnya ini membelot dan pergi. Alasannya karena dia robot yang punya pemikiran seperti manusia dan berpikir kalau manusia itu cuma memperalat robot. Nah, sebelum sampai ke situ, di awal Akira dan robot-robotnya ngikutin kompetisi robot tarung tadi. Kemudian muncul robot bernama Ginza, yang ini sebenarnya buatan rekan Profesor Hajime tadi yang dulu nyiptain Dragon Bus bareng-bareng Profesor Maelstrom yang udah jadi villain di cerita ini. Ginza ini diperintah untuk menghancurin Daigander yang itu ciptaannya Profesor Hajime. Kemudian setting berjalan cerita, Dragon Bus tiba-tiba muncul, ketemu Daigander, dan hingga kemudian punya keinginan untuk merebut Daigander karena tahu kehebatan Daigander. Nah, yang bikin keren di sini juga karena robot-robot hebatnya ini buatan profesor yang sama, jadi mereka semua itu bisa saling gabung karena punya kemiripan struktur dan sistemnya. Jadi intinya, yang bikin cerita Daigander ini cukup seru adalah karena ada cerita plot twist antar robot-robot dan sejarahnya yang terungkap sedikit demi sedikit seiring berjalannya cerita. Episode pertama Daigander tayang pada 5 April 2002 dan total jumlah episodenya ada 39 yang sekarang bisa kalian tonton di YouTube kalau mau. Link channelnya gue kasih di deskripsi. Tapi kalau dari pandangan gue sekarang, setelah kemarin gue coba tonton lagi sendiri, kalau untuk kalian yang mungkin udah lebih dewasa, kayaknya nggak bakal bisa cocok lagi nonton ini. Gue pun kemarin nontonnya di skip karena dialog atau percakapannya itu kaku banget. Emang dibuat untuk tontonan anak-anak. Dan pertarungannya pun juga sebenarnya nggak sesulit itu. Tapi mungkin serial ini bisa kalian kasih ke anak-anak atau kerabat yang masih kecil. Ya seenggaknya bisa jadi tontonan yang lebih baik daripada nontonin konten sampah gak mendidik di TikTok. Kemudian Go For Speed, ini mungkin jarang ada orang yang tahu karena dulu tayangnya pun gak bertahan lama di Space Tune Indonesia. Gua sendiri pun sebenarnya udah lumayan lupa sama ceritanya. Jadi seingat gua aja, pokoknya di sini ceritanya tentang pertandingan Tamiya. Ada dua saudara yang kakaknya ada di pihak kegelapan karena alasan tersembunyi. Ya dilihat-lihat udah kayak Sasuke sama Itachi aja ini. Tapi intinya ini tentang pertandingan Tamiya. Go For Speed ini adalah salah satu serial animasi buatan Alpha Animation di dalam satu grup perusahaan dengan Oldie. Beberapa dari kalian mungkin tahu mainan-mainan dari Oldie yang kualitasnya bagus dan harganya juga lumayan mahal pada masanya. Beberapa serial animasi buatan Alpha Animation dibuat untuk menjual produk mainan dari Oldie. Kayak Go For Speed ini yang dibuat untuk menjual produk Tamiya dari Oldie. Dan ada beberapa animasi lainnya juga yang mungkin kalian tahu, kayak Blazing Teens, yaitu produk Yoyo. Ini juga sempat tayang di TV Indonesia dulu. Gua pribadi dulu sempat lihat tapi gak nontonin. Kemudian juga ada Flash and Dash atau Race and Teen tentang pertandingan mobil remote control yang juga menjual produk mobil remote controlnya Audi. Ini juga karena nggak bertahan lama juga di Space Tune,
Ya intinya ini satu grup perusahaan yang produksi mainan sekaligus animasinya sebagai branding produknya untuk menarik perhatian anak-anak supaya kenal dengan cerita dan karakternya yang bikin mereka jadi pengen beli produk mainannya. Series Go for Speed ini ada di YouTube, tapi sayangnya cuma ada bahasa Cina dan gak ada subtitlenya. Makanya gue gak jelasin ceritanya lebih detail karena gue juga belum nontonin lagi. Gue cari di web pun juga gak nemu, apalagi yang versi dub Indonya. Tapi kalau kalian mau lihat silahkan, linknya gue kasih di deskripsi. Animasi yang ini mungkin cukup banyak orang tahu dan lupa. Dulu awalnya gue gak terlalu suka pas ngeliat animasi ini. Tapi gue punya temen yang suka nontonin ini sampai akhirnya gue coba ikut nonton. Cerita utamanya tentang anak-anak dan naga-naga petarung. Gue bingung jelasin ceritanya mau gimana karena gue belum nontonin semuanya lagi. Tapi gue masih inget intinya dan gue lihat sedikit dari sumber yang ada di internet. Jadi simpelnya, ada anak-anak ini yang ketemu sama naga petarungnya masing-masing. Kemudian saling bertemu dengan yang lainnya dan jadi satu kelompok. Kemudian bertarung sama naga-naga seniornya mungkin yang udah dikontrol sama kekuatan naga hitam. Karena naga hitam sebagai villain di sini berusaha mau bangkit setelah disegel sama 4 dewa naga. Sampai akhirnya mereka ini punya pengalaman dan perubahan baru semakin kuat. Kemudian kalau bola-bola energi ini sampai hitam semua, nantinya naga hitam muncul sampai akhirnya semua naga bertarung melawan naga hitam. Itu aja mungkin singkat gua. Walau sebenarnya nggak sesingkat dan sesimpel itu juga sih ceritanya. Ya koreksi aja kalau gue salah. Tapi ini sama kayak Daigander, inti ceritanya cukup bagus, tapi pembawaannya, dialognya atau percakapannya itu terlalu kaku karena emang dibuat untuk anak-anak. Jadi gak cocok kalau mau ditonton lagi sekarang sama orang dewasa menurut gue. Gue pun yang lumayan penasaran pas nyobain untuk nonton lagi kayak udah gak bisa, udah gak cocok lah. Walaupun sebenarnya pengen nyoba lihat lagi. Buat kalian yang penasaran dan mau coba tonton sendiri, link YouTube-nya ada di deskripsi. Nah, yang satu ini mungkin masih banyak orang tahu dan memang lebih populer dibanding yang tadi udah gue sebutin. Code Lyoko ini emang punya konsep yang unik untuk ukuran animasi tahun 2000-an. Perpaduan cerita dengan latar dunia nyata dan dunia maya ditambah elemen petualangan dan teknologi bikin ceritanya beda dari serial lain di masa itu. Code Lyoko ini menceritakan tentang kehidupan beberapa siswa di sebuah sekolah asrama, Jeremy, Ulrich, Yumi, dan Ott, yang melakukan petualangan ke dunia maya dari Lyoko bersama dengan Aelita, seorang anak yang awalnya terjebak dalam Lyoko, untuk melawan multi-agen program jahat komputer yang bernama Sana. Sana ini kalau kita kenal sekarang itu kayak AI yang makin lama makin berkembang dan mengancam dunia nyata. Ya meskipun awalnya gak dijelasin awal mula karakternya, juga cerita gimana mereka ketemu, tapi nanti di episode bagian 2 yang sebagai prequel musim ketiga, di sana dijelasin awal mula mereka ketemu dan mengenal dunia Lyoko. Code Lyoko ini serial animasi asal Prancis buatan Moonscoop, menggunakan 2 jenis animasi yaitu 2 dimensi dan 3D CGI. Code Lyoko ini jadi salah satu seri animasi tahun 2000-an paling populer, makanya saking populernya ada banyak jenis produk merchandise dan mainannya. Bahkan sampai ada banyak gamenya dan juga berbagai karya fanmade-nya seperti art, game, dan lainnya. Gua sendiri udah pernah coba tonton lagi di YouTube di tahun 2022 dan masih bagus-bagus aja. Walau gue banyak mikir ngeliat beberapa scene yang gak logis atau gak make sense lah. Tapi ya namanya juga animasi cerita fiktif. Kenapa gue mau tonton lagi juga karena selain nostalgia, dulu waktu gue nonton di TV gak tahu urutan episodenya, dan kadang ada episode yang diulang-ulang. Makanya gue coba tonton lagi supaya berurutan dan tahu jalan ceritanya dari awal sampai akhir. Setelah gue tonton semuanya, cerita dan ide konsep Code Lyoko ini bagus banget menurut gue. Ceritanya menurut gue ini unik, bisa masuk ke dunia maya dengan tampilan 3D style game. Ada super komputer dengan teknologi tinggi, ditambah misterinya juga yang bikin ceritanya seru. Makanya gak heran animasi ini bisa populer di beberapa negara. Dan kayaknya bisa aja dibikin lebih panjang sedikit lagi ceritanya, karena masih banyak hal, misteri atau plot cerita yang belum dijelasin di sini. Dari yang awalnya perlahan pembawaan alur ceritanya, tiba-tiba di akhir cepet banget sampai ke endingnya. Dan memang sebenarnya ada lagi sequel lanjutannya yaitu Code Lyoko Evolution, yang kalau menurut gue udah agak menarik karena formatnya bukan lagi animasi tapi live action yang mana semua tampilannya beda. Makanya Code Lyoko Evolution memang dianggap gagal. Para fansnya juga merasa ini kurang bagus karena feel dan persona dari animasinya yang udah bagus jadi hancur di sini. Entah dari aktingnya yang kurang atau CGI-nya yang beda dan lainnya. Tapi saking kerennya cerita dan konsep Code Lyoko ini sebenarnya, banyak fans yang nyoba bikin cerita lanjutannya sendiri sampai bikin gamenya. Target penontonnya ini menurut gue kayaknya untuk anak-anak di kisaran umur sekolah menengah, SMP, SMA lah, sesuai sama karakter di ceritanya.
Jadi nggak terlalu kekanak-kanakan banget kayak Daigandra atau Dragon Warrior, dialog dan pembawaan ceritanya. Dan untuk kalian yang sekarang udah lebih dewasa mau coba tonton lagi, mungkin masih cocok-cocok aja. Total ada 95 episode, bisa kalian tonton di YouTube, linknya ada di deskripsi. Selain serial animasi tadi yang cukup populer pada masanya, masih ada lagi beberapa animasi-animasi lain yang kebanyakan orang udah lupa. Gue gak bakal bahas satu-satu lagi, supaya nggak kepanjangan. Mungkin kalian yang tahu, pernah nonton dan udah lupa, bakal sedikit flashback. Yang pertama, Hachi, yang nyeritain petualangan seekor lebah bernama Hachi yang berusaha mencari ibunya karena terpisah ketika diserang sekelompok lebah predator. Kemudian Hamtaro, cerita hamster bernama Hamtaro yang berpetualang dengan teman-temannya. Tiny Planet yang intronya paling memorable, dari lagunya dan juga animasi visualnya. Ceritanya padahal cuma menjelajah ke planet-planet unik dan gak ada dialognya. Magic School Bus, serial dengan cerita yang mengedukasi dan juga ide konsep yang unik, yang mana mereka belajar dan menjelajah dengan bus sekolah yang bisa berubah dan melakukan perjalanan kemanapun, keluar angkasa sampai ke dalam tubuh manusia, yang isi ceritanya banyak mengedukasi tentang sains. Turtle Island, yang nyeritain sekelompok kura-kura dan hewan lainnya yang tinggal di sebuah pulau bentuk kura-kura raksasa. Inti ceritanya ngasih pesan-pesan moral, nilai-nilai persahabatan, dan juga menjaga lingkungan. Dan terakhir, Marsupilami. Ini dulu gue entah kenapa juga suka banget nonton ini waktu kecil. Dulu kalau gak salah sempat tayang juga di Spacetoon dan pindah ke channel lain. Ceritanya ini tentang makhluk atau hewan fiksi yang punya ekor panjang dan juga kuat. Ceritain tentang kehidupannya sehari-hari dan permasalahannya. Itu beberapa animasi yang biasa jadi selingan antara program lain yang ditunggu-tunggu waktu di Spacetoon. Memang beberapa ada yang gak terlalu seru, gak terlalu populer, tapi memorable. Sebenarnya mungkin masih banyak lagi lainnya, tapi gak gue temuin di internet dan gue juga udah lupa. Jadi buat kalian masih ingat mungkin atau mau nambahin, boleh banget tulis di kolom komentar. Oke, mungkin segitu aja, sedikit flashback ke kenangan tontonan masa kecil dulu. Gue buat video ini juga supaya bisa ngingetin gue nanti nostalgia, rangkuman beberapa judul kartun-kartun tontonan gue waktu kecil dulu. Coba kasih tahu pendapat kalian dan juga pengalaman kalian sama kartun-kartun ini. Like dan subscribe, see you on the next video.